Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Walafi Syaban dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Untuk tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Antropologi Hukum. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian antropologi hukum. Pengertian antropologi hukum secara umum adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Sedangkan menurut Kamus Oxford, antropologi merupakan studi tentang masyarakat yang termasuk budaya manusia serta perkembangannya. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai studi tentang karakteristik biologis dan fisiologis manusia. Sehingga fungsi dari antropologi ialah untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia baik secara fisik maupun secara sosiokultural. Berikutnya, menurut Lawrence M. Friedman, ada 3 sistem hukum yang terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama struktur hukum, yang kedua substansi hukum, yang ketiga kultur hukum. Yang pertama, struktur hukum. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden. Prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur atau legal struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Yang kedua, substansi hukum, aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berbeda dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat negara. Yang ketiga, kultur hukum. Suasana, pemikiran sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Langsung masuk ke kasus antropologi hukum. Saya mengambil tema analisis antropologi hukum tentang pengaruh nilai-nilai budaya terhadap budaya hukum masyarakat Batak Toba terkait dengan batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Antropologi hukum sebagai ilmu dipengaruhi oleh antropologi dan ilmu hukum, sehingga sebagai anak ia memiliki bapak antropologi dan ibu ilmu hukum. Maka memahami antropologi dan ilmu hukum adalah persyarat untuk dapat mengerti antropologi hukum. Antropologi hukum sebagai ilmu mempelajari perilaku manusia dengan segala aspek yang terkait dengan norma-norma hukum tertulis dan tidak tertulis secara empiris. Interaksi empirik dalam masyarakat itu tidak hanya menyangkut masyarakat yang budayanya masih sederhana atau primitif, tetapi juga masyarakat yang budayanya modern. Dalam hal ini, budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala masalah hukum, segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Antropologi mempelajari hukum dan konteks kultur masyarakat tertentu, baik pada masyarakat modern maupun masyarakat sederhana. Dengan kata lain, antropologi hukum adalah antropologi yang mempelajari hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan. Itulah sebabnya penelitian antropologis terhadap hukum sebagai salah satu aspek budaya dibedakan menjadi 2 kelompok tujuan, yaitu penelitian untuk kepentingan pengembangan antropologi dan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum. Antropologi hukum menekankan pada penelitian untuk mengembangkan ilmu hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bila perkembangan antropologi hukum di Indonesia berkorelasi positif dengan perkembangan ilmu hukum adat, sehingga antara kedua dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itulah tulisan ini menulis beri judul Analisis Antropologi Hukum tentang pengaruh nilai-nilai budaya terhadap budaya hukum masyarakat Batak Toba terkait dengan batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk mengetahui apakah undang-undang ini efektif berlaku atau tidak di lingkungan masyarakat, khususnya pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan batas usia kawin bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun dilihat dari perspektif antropologi hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud di sini adalah apakah ketentuan batas usia kawin secara normatif tersebut atau law in books sama atau tidak dengan yang dipraktekkan atau law in action, khususnya di lingkungan masyarakat adat Batak Toba. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2012, pada 6.927 responden wanita berusia
15-19 tahun di sejumlah wilayah di Indonesia. 59% diantaranya pernah melahirkan pertama kali pada usia di bawah 18 tahun. Artinya, 1 dari 10 remaja perempuan umur 15-19 tahun sudah pernah melahirkan atau sedang hamil. Bahkan sebanyak 11,1% telah menikah pertama kali pada usia 10-14 tahun. Menurut Media Indonesia pada tanggal 25 Maret 2014. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ketentuan batas usia kawin seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas tidak efektif. Selanjutnya, unsur budaya, wujud budaya, dan budaya hukum. E.B. Taylor mengemukakan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kebudayaan itu sangat luas, karena meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Kuncharaningrat mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Jadi menurut Kuncharaningrat, kebudayaan berkaitan erat dengan 3 hal yang terkait. Pertama, hal-hal yang bersifat abstrak seperti sistem, gagasan, pengetahuan, kesenian, nilai, dan lain-lain. Kedua, hal-hal bersifat nyata atau konkret, yaitu perilaku yang sudah terpola, misalnya kebiasaan yang lain. Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda fisik sebagai perwujudan dari gagasan karya manusia seperti candi, peralatan rumah tangga, benda-benda seni, dan lain-lain sebagainya. Kluchon mengemukakan bahwa kebudayaan terdiri atas 7 unsur, yaitu: yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa atau lisan maupun tulisan. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Unsur-unsur kebudayaan menjelma dalam setiap macam wujud kebudayaan yang menurut Kuncharaningrat terdiri atas: yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Lanjut. Sistem hukum dan budaya hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum memiliki 3 unsur, yaitu struktur hukum, yang kedua substansi hukum, dan yang ketiga budaya hukum. Unsur struktur hukum meliputi lembaga pengadilan dan ruang lingkup kompetensinya, lembaga legislatif, dan lain-lain membentuk dan menegakkan hukum. Unsur substansi hukum adalah aturan atau norma dalam sistem hukum yang memberi tuntutan untuk melakukan perilaku yang seharusnya. Unsur budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu akan tercermin dari bagaimana manusia itu bertindak mematuhi hukum, menghindari, atau malah menyalahgunakannya. Ketiga unsur sistem hukum tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi antara satu sama lain. Unsur struktur hukum berkaitan erat dengan substansi hukum karena substansi hukum, misalnya undang-undang, dibentuk oleh badan legislatif atau DPR dan eksekutif atau pemerintah dan ditegakkan oleh badan pengadilan atau yudikatif. Unsur substansi hukum berkaitan erat dengan unsur budaya hukum karena budaya hukum berkaitan erat dengan sikap dan perilaku masyarakat terhadap substansi hukum, yaitu apakah hukum itu dipatuhi, dihindari, atau dilanggar. Budaya hukum yang tercermin dari perilaku masyarakat yang melanggar, mematuhi, dan atau menghindari, yang menunjukkan bahwa dalam kenyataannya substansi hukum tersebut tidak dengan sendirinya berlaku atau dipatuhi, meski ia dibuat oleh badan pembentuk hukum yang berwenang.
tes. Seperti ikan mati yang berenang di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya. Analogi Friedman ini memperjelas betapa eratnya hubungan antara substansi hukum dengan budaya hukum. Lanjut, lingkungan masyarakat adat. Van Vollenhoven membagi masyarakat Indonesia atas 19 lingkungan hukum adat. Pembagian ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multi etnis dengan nilai-nilai budaya yang berbeda-beda. Tiap kelompok masyarakat dalam lingkaran hukum adat memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda sehingga patut diduga bahwa masing-masing kelompok masyarakat akan memiliki persepsi, sikap, dan perilaku yang berbeda-beda terhadap substansi hukum dan sistem hukum. Lingkungan hukum adat Batak Toba yang asalnya dari Tapanuli, Sumatera Utara, khususnya tentang budaya hukumnya dikaitkan dengan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakatnya tentang perkawinan usia dini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Realitanya, substansi hukum tentang pembatasan usia kawin tersebut dalam kenyataan disikapi secara berbeda oleh berbagai kelompok masyarakat adat, karena ada yang mendukung dan ada yang melanggarnya. Melanggar dalam arti mereka melangsungkan perkawinan di usia dini, di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Sedangkan perilaku yang mendukung mereka melangsungkan perkawinan di usia yang sama dan atau lebih tinggi dari batas usia tersebut. Persepsi sikap dan perilaku masyarakat Batak Toba menunjukkan bahwa mereka memiliki kecenderungan mematuhi aturan pembatasan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena rata-rata usia kawin calon pengantin Batak Toba adalah di atas ketentuan undang-undang. Karena dalam beberapa kasus di kota-kota besar seperti Jakarta ada calon pengantin pria berusia di atas 27 tahun dan calon pengantin wanita di atas 25 tahun. Karena keduanya telah bekerja dan berpendidikan sarjana strata 1 atau S1, persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat Batak Toba ini adalah refleksi dari nilai budaya mereka yang membentuk budaya hukumnya dan dapat berbeda dengan budaya hukum masyarakat adat lain yang membolehkan kawin bagi pasangan dengan usia lebih muda dari yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lanjut, nilai-nilai budaya masyarakat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba menganut sistem kemasyarakatan patrilineal murni, karena setiap anak menarik garis keturunan atau marga berdasarkan garis keturunan bapak. Oleh karena itu, anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan ayahnya memiliki kedudukan yang penting. Namun hal itu tidak berarti bahwa kedudukan anak perempuan menjadi tidak penting. Anggapan demikian tentu saja keliru dan hal itu terjadi karena salah paham terhadap sistem kemasyarakatan Batak Toba yang disebut Dalihan Natulu. Dalihan Natolu adalah sistem filsafat masyarakat Batak Toba yang memandang hubungan sosial yang membentuk masyarakat Batak Toba didasarkan oleh 3 hal, yaitu ulah-ulah, dongan, tubu, dan boru. Dalam konteks filsafat inilah kedudukan anak perempuan juga memiliki kedudukan penting bagi masyarakat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba memiliki moto atau semboyan yang sangat terkenal yang berkenan dengan anak, yaitu Anakon Hidohamoraon Dihahu. Moto ini mengandung arti bahwa anak, terutama laki-laki, adalah segala-galanya bagi seorang ayah. Maka seorang ayah akan berusaha berbuat yang terbaik bagi anaknya, terutama dalam hal berpendidikan. Seorang ayah akan berusaha sedapat mungkin mendorong anaknya, terutama laki-laki, untuk sekolah sampai jenjang tertinggi. Ia tidak akan diminta kawin sebelum menyelesaikan pendidikannya. Apabila sudah menyelesaikan studi dan sudah bekerja, barulah yang bersangkutan didorong kawin. Itulah gambaran ideal yang diharapkan oleh seorang ayah dari anaknya laki-laki. Oleh karena itu, kemungkinan untuk kawin pada usia muda tidak terpikirkan oleh seorang anak laki-laki dalam masyarakat Batak Toba. Dalam masyarakat Batak Toba, tanggung jawab untuk meneruskan silsilah keluarga dalam kesatuan suatu marga terletak di pundak anak laki-laki, sesuai dengan sistem kemasyarakatan Batak Toba yang patrilineal murni. Silsilah satu keluarga dari silsilah satu marga dengan sendirinya akan punah jika kepala keluarga atau bapak atau ayah meninggal dunia tanpa memiliki anak laki-laki. Wanita tidak memiliki tanggung jawab sosial seperti ini karena wanita yang sudah kawin akan meneruskan garis keturunan pihak suaminya. Lanjut, budaya hukum masyarakat Batak Toba tentang batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi masyarakat Batak Toba, suatu perkawinan adalah ideal jika seorang laki-laki sudah mampu mandiri untuk membentuk rumah tangga dari sudut ekonomi, sosial, budaya, yaitu seorang anak laki-laki idealnya harus sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, barulah pantas untuk membentuk rumah tangga.
Pandangan perkawinan ideal sebagaimana dikemukakan di atas bukan hanya menjadi idaman pihak keluarga laki-laki saja, akan tetapi juga menjadi idaman pihak keluarga wanita calon istrinya. Keluarga pihak perempuan akan merasa bangga jika calon suami anaknya sudah bekerja dan apalagi kalau memiliki pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, pihak keluarga wanita akan merasa enggan untuk mengizinkan anaknya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang belum memiliki penghasilan sendiri. Bahkan pihak keluarga wanita akan merasa terhina dan akan mendapat cemooh dari kerabat-kerabatnya jika mengawinkan putrinya dengan laki-laki yang belum bekerja. Dengan perkataan lain, gengsi keluarga pihak perempuan memiliki peranan penting dan menjadi salah satu pertimbangan jika hendak menikahnya putrinya. Dalam sistem kekerabatan seperti ini, anak laki-laki memegang peranan dan memiliki kedudukan yang penting karena merupakan penerus garis keturunan ayahnya atau marganya. Dalam rangka menjunjung tinggi prinsip Hagabeon, inilah prinsip kedua yaitu Hamaroaon atau kekayaan berfungsi. Dalam arti bahwa seorang bapak yang memiliki harta kekayaan akan mempergunakan seluruh hartanya demi kepentingan dan kemajuan anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Karenanya bagi seorang ayah yang memiliki harta kekayaan akan menjadi celaan kerabat dan masyarakat jika anak-anaknya, terutama anak laki-laki, gagal dalam berpendidikan atau dalam suatu bidang tertentu. Harta kekayaan seorang bapak atau ayah harus dipergunakan untuk mendukung anaknya supaya mencapai prestasi berpendidikan atau kedudukan yang setinggi-tingginya. Dengan jalan demikian, anak yang bersangkutan diharapkan menjadi orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan. Lanjut, budaya hukum masyarakat Batak Toba dikaitkan dengan nikah dini dan angka kematian ibu karena melahirkan. Lembaga Demokrasi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau LDF-EUI menengarai penyebab utama peningkatan angka rata-rata kematian ibu atau AKI akibat melahirkan ialah pernikahan usia dini yang gagal dikendalikan pemerintah. Kepala LDF-EUI, Sony Heri B. Hamardi, mengatakan bahwa saat ini di Indonesia ada sekitar 45% pernikahan perempuan dilakukan pada usia sangat dini atau di bawah 18 tahun. Padahal melahirkan di usia belum sampai 20 tahun berisiko kematian 5 kali lipat jika dibandingkan dengan kehamilan saat usia mencapai 20 tahun ke atas. Sehingga upaya Indonesia mencapai target penurunan AKI berdasarkan Millennium Development Goals atau MDGs, yakni 102 per 100 ribu pada 2015 semakin mustahil. Sony juga mengatakan bahwa rata-rata AKI saat ini di Indonesia bukanlah 349 per 100 ribu kelahiran hidup, melainkan telah mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Oleh karena itu, menurut Sony, guna menekankan pertambahan AKI yang diduga akibat melonjaknya pernikahan dini, pemerintah seyogyanya segera merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena menurutnya batas minimal perempuan bisa menikah pada usia 16 tahun sudah tidak lagi relevan pada saat ini. Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Fazli Jalal mengatakan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2012 mencatat rata-rata AKI pada 2012 mencapai 349 per 100 ribu kelahiran hidup atau meningkat tajam ketimbang hasil survei SDKI pada 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu. Selanjutnya, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Sudibyo Ali Musa memaparkan fenomena melahirkan di usia remaja antara 15 sampai 19 tahun pada 2012 melonjak dari 48 per 1000 perempuan dari tahun sebelumnya 35 per 100 ribu. Menurut Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan YKP Sumrodin Kasusido, Indonesia termasuk negara dengan jumlah pernikahan usia muda tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Ada 22.000 atau sekitar 0,2% perempuan Indonesia sudah menikah di usia 10 sampai 14 tahun. Dan yang menikah pada usia 15 sampai 19 tahun adalah 11,7%. Menurut Muhammad Kartono, mantan Ketua IDI, dipandang dari sudut kesehatan di usia 18 tahun fungsi reproduksi baru dimulai. Pada perempuan rahimnya sudah mulai siap tapi belum sempurna karena jika remaja hamil ada persaingan antara ibu dan anak. Kalau janinnya menang, ibunya akan kekurangan gizi, kekurangan darah, dan anemia. Jika ibunya menang, bayi biasanya akan terlahir dengan kondisi berat badan kurang. Jadi kesimpulannya berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, antropologi hukum sebagai cabang antropologi budaya melihat hukum sebagai gejala budaya sehingga respon kolektif suatu masyarakat terhadap hukum dalam bentuk budaya atau mematuhi atau melanggar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dari masyarakat itu sendiri. Hukum akan dipatuhi bila tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat tersebut dan hukum akan dilanggar bila bertentangan dengan nilai-nilai budaya dari masyarakat tersebut. Yang kedua, masyarakat Batak Toba memiliki nilai-nilai budaya yang menganggap bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia sehingga seorang tidak baik jika dalam usia muda sudah melangsungkan perkawinan karena dianggap belum siap secara ekonomi, mental, dan sosial. Mereka
tidak menyukai perkawinan pada usia muda karena potensial mendatangkan masalah bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, dan kaum kerabat keduanya. Khusus bagi wanita, pernikahan dini dapat berisiko meningkatkan angka kematian ibu atau AKI akibat melahirkan. Nilai-nilai budaya atau Hamaroan, Hagebeon, dan Hasangapon sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat Batak Toba terkait dengan aturan pembatasan usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang cenderung menunjukkan budaya hukum yang mematuhi aturan pembatasan usia kawin minimal tersebut, karena rata-rata usia calon pengantin dalam masyarakat Batak Toba adalah di atas 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Sarannya yang pertama itu untuk merubah budaya hukum yang melanggar aturan batas minimal usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jadi budaya hukum yang mendukung. Perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang kesehatan perkawinan khususnya di kalangan generasi muda. Yang kedua, generasi muda bermasyarakat Batak Toba yang lahir dan besar di perantauan perlu tetap mempertahankan nilai-nilai budayanya agar dapat menghindari perkawinan di usia dini karena dapat mempengaruhi kualitas perkawinan itu. Yang ketiga, perlunya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal yang mengatur tentang batas usia kawin bagi wanita dari 16 tahun menjadi 18 tahun agar memperkecil risiko kematian bagi ibu yang melahirkan dan juga agar tidak bertentangan dengan batas usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oke, sekian, terima kasih presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.